Pembacaan firman Tuhan dari Ulangan 13 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu, membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama, tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam, kata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu, serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu
akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu, janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau, dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian, engkau mendengarkan Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Demikian. Ya, selanjutnya kita membaca dari Roma 2. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemudian kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang dikuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri?
Engkau yang berkata, jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau yang bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahir Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hudupiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nerliana, terima kasih Pak Maruli, tapi kameranya kok tertutup. Kita akan memasuki renungan embun pagi oleh Pastor Paul dengan judul Nabi Palsu. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru bagi kita semua yang menantikan Tuhan dengan penuh cinta, penuh pengharapan, dengan iman yang teguh, dan dengan penuh sukacita, saudara ya. Nah, saudara, banyak orang ya selama saya mengajar ya, terutama ketahuannya di kelas profetik ya, kita baru bisa melihat. Di kelas profetik itu banyak sekali orang-orang ya yang merasa dirinya punya indera keenam, ya. Padahal sebenarnya hanya rasan-rasan saja, ya kan? Nah, banyak dari orang, ya selalu, oh, ini aku ini punya indera keenam, aku ini punya indera keenam. Nah, dulu bos saya paling sering ngomong, saya ini punya indera keenam, tapi meleset semua. Dia ngomong meleset semua. Ya, saya nggak pernah bilang saya punya indera keenam ya. Tapi dari dulu saya kalau ngomong pasti pas, saudara. Nah, saudara ada orang punya karunia kenabian, ya. Karunia kenabian itu bukan hal yang enak, saudara. Banyak orang bangga jadi nabi ya. Banyak orang bangga punya indera keenam. Tak kasih tahu kamu ya, saudara. Kalau kamu benar-benar punya indera keenam, ya, kalau kamu benar-benar punya karunia itu yang paranormal itu nggak enak hidupnya, saudara. Serius. Kalau dia hidupnya enak, ya, berarti indera keenamnya itu bohong-bohong. Bohong-bohong. Orang yang benar-benar melihat itu, ya, itu nggak enak sekali. Dia ngelihatnya baik, ngelihat yang baik, baik ngelihat yang buruk, ya. Dan itu tidak enak sekali. Dan itu akan membawa dalam kehidupannya dia. Misalnya nih, mulutnya jadi tajam. Semua orang yang punya indera keenam, katanya itu ya, atau punya karunia kenabian, mulutnya tajam, saudara. Dan itu akan menyakiti banyak orang, ya. Dan itu bukan karunia yang enak, ya. Banyak orang ngaku-ngaku punya indera keenam, ya, saudara ya. Kasih tahu ya, orang-orang yang mulutnya tajam ini, ya, akibat karena dia punya sesuatu itu, ya, sehingga dia menjadi pragmatis, mau ngomong baik-baik apa, sudah jelas begitu kok, sudah jelas tidak baik, kamu ngomong baik-baik apa, mau pura-pura apa lagi, karena dia sudah tahu akhirnya mau bagaimana. Nah itulah saudara, sehingga dia ngomongnya seringkali orang bilang, oh ini kepahitan, gitu kan. Dulu ya pendeta-pendeta, oh ini si Paul ini kepahitan, kepahitan gundulmu peang. Ya, kepahitan, bukan. Oh ada orang yang mulutnya jahat karena kepahitan. Tetapi orang yang mempunyai penglihatan itu, ya dia lidahnya pahit, saudara. Lidahnya bertuah. Itu loh masalahnya, ya. Dan itu bukan hal yang mengenakan, ya. Dan kamu harus kuasai, kamu harus benar-benar berjuang dengan itu. Kamu harus benar-benar mengalami metanoia. Wah, ngeri, saudara ya.
Serius, saudara ya. Saya banyak sekali orang-orang yang benar-benar punya karunia kenabian ini ya. Kalau ngomong tajam sekali, nggak enak sekali kalau ngomongnya apa namanya saklek gitu ya. Walaupun orang kepahitan juga bisa saklek. Ya. Nah, tetapi, nah ini masalahnya begini. Para nabi itu, ya orang-orang di zaman perjanjian lama, nggak mau disebut nabi. Ya, kenapa? Karena tadi kalau mereka belum buat salah, mereka bisa dilacak pakai batu, saudara. Mereka tuh nggak mau, makanya Anda ingat ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh orang-orang Yahudi, apakah kamu adalah Mesias? Bukan. Apakah kamu adalah Nabi? Bukan. Nggak mau, saudara, takut. Apakah kamu adalah ini ya Elia yang Anda tahu? Bukan. Pokoknya dia nggak mau, saya hanya suara yang berseru-seru di padang gurun, tapi ngomongnya tajam sekali. Hai kamu ular beludak, kamu kira kamu bisa lari dari murka Allah? Kapak sudah disediakan di bawah pohon, kalau kamu tidak berbuah, kamu akan ditebang. Wah itu Anda kalau ngomong gitu sama Gilbert, saudara, di gereja tiba-tiba, hai Gilbert, kapak sudah ditaruh di bawah pohon, kamu siap ditebang. Wah, kamu langsung geger tuh satu jemaat itu, saudara ya. Nah, itu seperti itu. Jadi orang yang punya karunia kenabian itu, ya, dia punya perjuangan yang lebih berat untuk bisa diterima oleh masyarakat. Karena masyarakat tidak suka kamu ngomong tajam-tajam, keras-keras. Coba lihat di TikTok saya ngomong keras, wah harusnya orang Kristen tidak boleh begini, orang Kristen. Saya langsung tahu ini orang Kristennya Kristen bohongan, saudara. Orang Kristen yang suka ngomong, oh, orang Kristen tidak boleh begini, orang Kristen tidak boleh begitu, harusnya kita anak Tuhan begini, anak Tuhan begitu. Saya langsung tahu ini orang cetek sekali. Bahkan dia belum lahir baru. Makanya dia nggak ngerti. Harusnya kan kita begini, menunjukkan terang lah, begini lah. Saya yakin hidupnya itu penuh masalah orang yang ngomong begitu, saudara. Saya sangat hakul yakin orang-orang seperti itu hidupnya penuh masalah. Dia ngomong begitu karena dia sendiri punya masalah dan dia merasa jijik dengan dirinya sendiri. Makanya dia ngomongin orang lain seperti itu. Coba deh amatin deh. Aduh, saya sudah ngamatin seratusan orang yang begitu ya. Tadinya saya tertuduh ya. Saya dari SMP itu, kalau ngomong tajam ya, nomor buntut aja bisa tak tebak. Apalagi nomor buntut, nomor podcast saja bisa tak tebak. Makanya saya kalau ngomong sama papi saya, mami saya tajam. Papi saya suka kaget, mami saya suka kaget dulu ya. Kalau saya ngomong tajam sekali. Karena mesti terjadi. Kalau saya ngomong itu mesti jadi. Jadi mami sama papi saya, kalau saya udah ngomong itu hati-hati sekali itu sedia lihat-lihatan gitu ya. Kamu tadi ngomong gitu kenapa? Pasti gitu, saudara pasti nanyain. Saya ingat sekali ya, waktu kami baru rekonsiliasi dengan keluarganya Ana itu, saya ngomong ya, ini mungkin pertemuan kita terakhir ya, saya bilang sama papa mertua saya ya, karena kita inilah, saya kasih alasan gitu ya. Terus setiap hari ayah mertua saya itu nanya sama mama mertua saya, kenapa ya si Paul tuh ngomongnya begitu, kenapa bilang ini pertemuan terakhir ya, ada apa ya, ada mau kejadian apa ya. 3 bulan kemudian beliau meninggal, saudara. 3 bulan, dan saya bilang sama anak, untung kamu mau takjak pulang. Nah, saya bilang begitu ya, untung kamu. Nah, orang-orang seperti saya ini kadang tajam, dan saya berjuang ya untuk metanoia. Bagaimana saya bisa ngomong ya sama orang tertentu saja, dan saya bisa menahan diri untuk tidak mengatakan suara kenabian. Dan itu harus ditahan, saudara ya. Karunia itu harus ditahan. Sebab kalau karunia itu tidak ditahan, waduh, saya tiap hari bawa pedang, Anda semua takut saya jadi algojo tiap hari, saudara. Ya, itu terjadi begitu saja karunia profetik itu ya. Nanti kita ada kelas profetik ya, yang belum ikut, ya asal sudah kelas evangelis ya. Kalau sudah kelas evangelis boleh ikut kelas profetik. Lebih baik lagi kalau sudah selesai apostolik ya. Ya anjurkan yang sudah selesai apostolik buruan masuk kelas profetik ya. Jadi Anda mengerti ya tentang karunia kenabian ini. Nah, masalahnya banyak orang tidak punya karunia ini sebenarnya. Tapi dia sok-sokan punya karunia karunia kenabian atau indera keenam, atau saya ini punya insting apa segala macam.
Lalu dia mencoba-coba meniru bicara dengan keras. Tetapi ya ketika dia diserang balik, wah, kejar-kejar dia, saudara. Oh, begini kok aku yang diserang, kok aku yang begini. Padahal dia tadi ngomongnya tajam sekali. Begitu ada orang ngomong tajam balik, wah, kirap-kirap dia. Ya, enggak. Banyak orang begitu ya. Kalau ngomong kritik orang seenaknya sendiri, begitu dia dikritik, kirap-kirap dia, saudara. Kejang-kejang, pojotan, kejang-kejar, saudara. Orang-orang yang punya karunia kenabian itu kalau dikritik dia tenang saja, saudara. Makanya berapa banyak orang itu mencaci maki saya, mengkritik saya tenang. Karena saya sudah siap. Tuhan Yesus berkata, orang, ya, kalau kamu menghakimi, kamu menyatakan suara kenabian itu penghakiman, loh, saudara ya. Suara kenabian itu penghakiman, menyatakan benar salah kan. Maka kamu akan dihakimi dengan cara yang sama. Orang yang punya karunia itu, ya, maka dia tahu, dia ngerti hukum itu, saudara ya. Makanya supaya dia jangan terlalu sering dihakimi, dia harus menguasai dirinya. Karena apa? Roh Nabi tunduk sama Nabi, saudara ya. Karunia Nabi itu tunduk sama Nabi. Nggak bisa liar. Kalau Anda liar, mungkin Anda punya karunia itu, jangan-jangan. Jangan-jangan itu karunia dari setan. Kalau Anda tidak bisa mengendalikannya. Dari setan, artinya dari setan, dari kebencian, dari kepahitan. Itu loh saudara ya. Anda ngomong pahit itu bukan karena kenabian, tapi karena kepahitan. Jadi Anda mulai sekarang harus jujur sama diri sendiri. Saya ngomong begini ini karena memang saya melihat sesuatu, dapat vision, atau saya karena kepahitan. Banyak orang tidak menyadari, dia sebenarnya kepahitan. Ngomongnya tajam, tapi ngomongnya itu suara kenabian. Dia memisui suaminya, memisui istrinya, bukan karena dia melihat, tapi karena dia kepahitan. Dia ngomelin anaknya, bukan karena dia melihat, bukan karena dia melihat suatu vision, atau penglihatan, atau mimpi, tapi karena dia kepahitan, dan dia lemparkan kepada anaknya. Ya, jadi hati-hati ketika Anda punya perkataan tajam di mulutmu itu, saudara. Hati-hati. Kalau itu bukan dari Tuhan, itu akan menghancurkan orang. Hidup orang akan dihancurkan oleh perkataanmu. Kalau itu dari surga, perkataanmu itu akan membuat orang bertobat. Ya. Nah, itu yang namanya penghakiman. Ya, itu yang namanya penghakiman. Makanya orang Israel diajari, sebelum kamu menghakimi orang, kamu harus teliti dulu baik-baik. Oh, enggak perlu Pak, saya sudah, ini karunia dari surga saya. Oh, Anda bisa, sudah kamu kudu teliti. Seorang nabi pun dia sekolah. Ya, nanti kelas profetik ya, Anda diajari, tidak ada nabi yang tidak sekolah, saudara. Ayo loh. Tidak ada nabi yang tidak sekolah, kecuali nabi dari Arab. Itu enggak sekolah, buta huruf. Makanya sering salah, sering ngawur dia itu. Serius, saudara. Semua nabi di dalam Alkitab itu sekolah pasti. Tidak ada nabi yang tidak sekolah. Ya. Pastor Paul suaranya. Ya, apa saya lagi ngomong sesuatu sama istri saya. Jadi tidak ada nabi yang tidak sekolah, semua nabi sekolah. Makanya dia analytical thinking-nya dia tajam. Makanya dia punya analisanya bagus, saudara. Makanya dia bisa mengamati sesuatu dengan tepat. Karunia kenabian itu adalah karunia analytical thinking, ya, yang sangat akurat seperti pisau yang tajam. Ya, jadi Anda hati-hati dengan karunia kenabian. Kalau Anda tidak benar-benar punya karunia dan Anda bukan orang yang terpelajar, biasanya ngawur, saudara. Oh, itu Pak dukun-dukun itu ngawur, saudara. Lalu kamu menganggap dia orang pintar, padahal kamu yang bodoh. Muhammad kamu anggap orang pintar, padahal kamu yang bodoh. Dia buta huruf, bagaimana pintarnya? Serius, saudara ya. Dari mana dia pintar? Orang dia buta huruf. Dukun-dukun paranormal, kamu pergi ke sana, dukun-dukun paranormal, oh ini soalnya punya karunia. Aduh, saudara, banyak sekali kamu ditipu oleh yang seperti itu. Kenapa? Karena kamu bodoh. Bukan dia yang pintar, kamu yang bodoh. Ya. Kalau saya,
ya ngajari kalkulus sama anak saya. Karena dia yang kurang pintar. Saya sudah ngalamin dulu, saya ngajari lo algoritma segala macam. Ya, bukan karena saya pintar, karena saya sudah belajar integral segala macam ya kan. Tetapi kalau dia nanti dia belajar sendiri, dia lebih pintar dari saya. Oh, ternyata papa aku udah pintar. Kemarin itu cuma teori saja, ternyata ngerjain 10 soal, salah 4, misalnya begitu, saudara ya. Begitu. Kamu kalau pergi ke dukun, bukan dia yang pintar, kamu yang bodoh sebetulnya. Saking bodohnya kamu pergi ke tempat seperti itu. Bukan dia pintar. Ya, dia sudah tahu ada teori, saudara. Ada teori yang bisa dipelajari, ada textbook yang bisa dipelajari. Nyegat. Ya, dia cuma ngafalin saja. Kamu belum baca textbook itu. Begitu kamu baca, kamu lebih pintar dari dukunya. Malah kamu nebak dukunya nanti, saudara. Sama, ketika kamu menghakimi orang, ya, kamu judging orang, dan kamu tidak punya pengetahuan yang lengkap tentang orang itu. Kamu tuh sebetulnya sedang membodohi orang. Lalu orang yang percaya kepadamu, oh ya, dia lebih bodoh dari kamu. Tapi kalau penghakim, kalau itu orang datang kepada saya, coba lihat ya, nggak bisa begitulah, janganlah. Coba, saya kan selalu saya gebris, saudara. Kamu belum tahu siapa dia, kamu belum tahu. Kamu harus mengenal orang, kamu harus punya pengetahuan psikologis, kamu punya pengetahuan sosiologis, supaya kamu bisa menghakimi orang. Seorang hakim itu belajar, saudara ya. Belajar psikologi, belajar sosiologi, belajar macam-macam, saudara. Orang mau jadi hakim itu yang beneran ya, hakim di pengadilan itu dia sekolahnya tinggi, saudara. Harus belajar. Setelah itu dia juga harus rajin membaca psikologi kontemporer, ya kan? Ya, dia harus banyak baca. Kalau enggak, dia nggak akan bisa menghakimi dengan tajam. Orang-orang seringkali dia tahunya sedikit, tapi ngocehnya banyak sekali. Dan merasa dia punya karunia kenabian. Ya, saudara ya. Saudara, kalau saya mengatakan tentang sosial, politik, segala macam, saya ada di dalamnya, saudara ya. Saya ada di dalamnya, teman-teman saya ada di dalam sana. Bukan saya ngomong ngawur, asal nebak, langsung Jibril begitu. Oh, enggak ada, saudara. Para nabi di perjanjian lama pun dia bisa ngomong sosial, politik, negara, masa depan. Karena mereka ada di dalam itu, saudara. Mereka ada dekat dengan para raja, dengan para menteri, dengan orang-orang, dan mereka juga sekolah. Dan tulisan-tulisan mereka dipelajari oleh para cendekia di zaman itu. Mereka adalah para scholar, orang-orang yang benar-benar pintar. Sehingga mereka ada yang disebut nabi. Nggak ngawur ya, saudara ya. Nah, sama ya. Di masa-masa di zaman perjanjian baru ini, para rasul pun sekolah. Nggak ada rasul nggak sekolah, saudara. Bahkan pendeta aja sekolah. Kecuali dari beberapa gereja, pendetanya pendeta jadi-jadian. Ya kan, nggak sekolah, mau sekolah di mana, langsung jadi pendeta. Hanya karena dia punya banyak duit, atau dia aktif di gereja. Dan itu salah sekali. Seorang hamba Tuhan harus sekolah, susah, nggak boleh ngawur. Ya, kalau saya Yesus dan para rasulnya nggak sekolah, siapa bilang? Saya pernah dengar tuh ya dari seorang pendeta aliran itu ya, karismatik. Para rasul itu nggak sekolah, dipakai Tuhan luar biasa. Siapa bilang? Dia sekolah, makanya dia punya guru namanya Yesus. Dia belajar selama 3,5 tahun sama guru yang bernama Yesus. Dia belajar, nggak sekolah gundulnya apa yang sekolah, saudara. Yesus dipanggil Rabai, dan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kamu harus belajar terus, harus sekolah terus. Di komunitas kita ada banyak sekali kelas-kelas, ikut saudara ya, supaya kamu nanti kalau ngomong tidak ngawur, kamu berdoa juga tidak ngawur. Tidak ada orang Yahudi yang tidak sekolah, saudara. Tidak ada orang Yahudi yang tidak sekolah. Mereka semua pasti sekolah. Dan mereka menuliskan Torah untuk anak-anaknya. Belum ada mesin cetak, zaman kamu sekarang tinggal beli Alkitab cetak, bahkan di handphonemu tinggal download. Zaman itu kalau kamu mau di setiap rumah tangga harus punya Torah. Itu yang nulis apa? Kepala rumah tangga, si bapaknya yang nulis buat anaknya, buat keluarganya, buat keluarganya. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, alangkah baiknya kamu punya wawasan yang luas, jangan sempit. Dengan wawasan yang luas, kamu tidak akan mudah menghakimi orang lain, saudara.
Orang yang mudah menghakimi orang lain itu karena wawasannya sempit. Ya, bahkan seorang nabi tidak akan mudah menghakimi orang lain. Wah, langsung ya, kalau Anda lihat ya, langsung gampang sekali ya, nuding ini, nuding itu. Biasanya dia nggak punya karunia kenabian, biasanya dia picik dan tanya, biasanya dia juga nggak sekolah. Orang yang sekolah, ya, yang makin dia tinggi sekolah, dia makin hati-hati ngomongnya, saudara. Karena dia tahu sebenarnya banyak hal yang dia tidak mengerti. Kamu lihat ya di TikTok saya, orang-orang Islam itu ya, ibu sekolahnya di mana, dia nanya sama saya tentang Israel. Saya jawab, saya kan sekolah di Haifa. Saya doktor teologi, saya belajar sejarah di Haifa. Tapi dia merasa lebih pintar dari saya, merasa lebih tahu kondisi Israel daripada saya yang tinggal di sana. Coba, saudara. Nah, itu adalah bukti bahwa rendah sekali ini orang pendidikannya. Coba kamu lihat itu ya, di warung, di lapak-lapak tuak itu ya. Wah, ngomongnya gede semua, saudara. Rasanya dia itu lebih pintar dari Jokowi, rasanya lebih pintar daripada para menteri, rasanya lebih pintar daripada Rocky Gerung. Ya kan, yang di lapak tuak itu kan. Padahal dia sambil teller, sambil apa, padahal waduh, lulus SD aja mungkin enggak. Tapi ngomongnya lebih pintar ya, cakap besar katanya kan. Itulah seperti itu. Nah, itu orang-orang Islam yang di TikTok saya juga seperti itu tuh, saudara. Kan sebenarnya belajar kan, Anda bisa siapa lihat belajar, tahunya dikit tapi ngocehnya banyak, rasanya dia lebih tahu. Ada yang namanya Suma, Satpam, saudara. Yang ngomongnya gede, begitu ditanya satuan, jarak segala macam, kilometer, kilogram, gram, dia nanti nggak bisa membedakan, saudara. Bedanya satuan metrik dengan ya jarak jauh, satuan jauh dengan satuan berat, dia nggak bisa membedakannya. Ya karena dia cuma satpam, tapi ngomongnya gede banget. Ada yang lagi namanya Dunditan ya, cuma sales. Ngomongnya gede banget, rasanya dia adalah profesor teologi, saudara. Nah, itu seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kamu tidak sekolah, kamu akan kayak gitu tuh. Jadi on. Makanya belajar, saudara. Ya, belajar itu membuka diri kita dengan wawasan yang lebih luas. Jangan kamu nggak belajar, lalu ada orang yang belajar, kamu merasa lebih pintar daripada yang belajar. Hati-hati, saudara. Jangan kamu menghakimi sebelum kamu punya ilmu yang mumpuni. Lebih baik ya kalau ada orang yang bersalah dan kamu tahu dia salah. Tetapi pengetahuanmu mungkin belum cukup ya, itu simpan buat kamu sendiri. Jangan kamu ungkapkan di depan umum. Pengetahuanmu yang cetek itu malu. Ya malu kamu, ya kan? Karena kalau ketemunya saya, kalau sama orang Islam langsung tak pelengin ya. Tapi kalau sama orang Kristen ya, kamu nih pengetahuan belum seberapa, nggak usah sok lah. Kan begitu, saudara ya. Tapi ada orang-orang yang benar-benar nggak tahu malu. Malah saya dimarahin sama dia, rasanya dia lebih pintar dari saya. Nah ini kan aneh lagi nih. Nah, itulah gejala-gejala orang bodoh. Anda lihat ya kalau sama Anda kumpul dengan orang-orang kadrun-kadrun itu kan, wah, sekolahnya mau di mana, rasanya pintar sekali. Ustadz tadi Hidayat membahas tentang NASA. Lalu ada orang yang benar-benar profesor fisika, saudara, membahas tentang NASA. Lalu dibilangin, lalu umatnya itu, wah, ini Adi Hidayat, saya lebih percaya Adi Hidayat. Ini kan on, saudara. Ini kan makanya saudara ya, sekolah ya. Saya kadang-kadang sedih kalau kamu ada orang-orang yang nggak mau sekolah. Pak, itu Bob Sadino itu nggak sekolah, tapi jadi orang kaya. 1 dari 100 juta, saudara. Orang yang tidak sekolah itu bisa kaya raya, bisa sukses. 1 dari 100 juta. Ya, salah. Bob Sadino itu salah, saudara. Semua orang yang sukses biasanya sekolah. Ya, sekolah. Karena sekolah itu membuka wawasanmu. Sekolah formal, saudara, sekolah formal. Kalau kamu sekolah tidak formal, kamu tidak tahu, kamu nabrak, saudara. Kamu harus sekolah formal yang benar. Sebelum kamu punya sekolah formal yang benar, ya, kejarlah sekolah formal yang benar. Sebelum kamu sekolah, minimum S1 kalau di Indonesia. Di modern ini, minimum kamu harus S1. Soalnya pendidikan Indonesia kurang sekali. Bahkan di Eropa saja kamu minimum harus sudah punya pendidikan akademi ya, setara dengan akademi Opleiding atau apa namanya? Apa namanya? Kalau di Jerman saya lupa lagi namanya. Apa Pak Iman kalau di Jerman, Pak? Kalau yang
pendidikan itu Pak, keahlian masak segala itu, Ausbildung. Minimum Ausbildung of Lighting, harus sudah akademi kalian. Kamu nggak bisa. Mau jadi tukang sampah saja kudu lighting dulu tuh, dari setahun atau 2 tahun itu. Yang menjadi tukang sampah loh. Diajarin bagaimana mengoperasikan mesinnya, buangnya di mana, bedanya sampah ini sampah itu, ngelolanya sampai kamu profesional, sampai kamu bisa menciptakan mesin sampah, bisa, semua itu ada ilmunya, saudara ya. Dalam kehidupanmu sehari-hari kamu harus belajar banyak membaca, baca bokep jangan, gimana sih? Baca bokep, kamu malah tambah cabul, otakmu makin lihai, lihai buat cabul. Baca yang berkualitas, ya. Baca Alkitab yang benar, yang banyak. Baca, ya. Jangan baca-bacanya, jangan baca dari picisan. Ya, nonton YouTube. Dulu ada beberapa orang dari kita suka nonton YouTube hoax ya. Ya itu kenapa kamu nonton yang sumber terpercaya. Tapi ini subscribernya 10 miliar. Loh, Deddy Corbuzier itu 10 juta subscribernya. Tapi itu orang goblok, saudara. Itu bukan orang pinter dia. Sekolah di mana dia? Itu loh, saudara. Dan kamu percaya omongannya dia. Kamu lebih goblok dari dia. Makanya kamu sebut dia orang pinter. Karena kamu goblok. Beneran, saudara ya. Belajar sekolah yang benar. Ya. Belajar sekolah. Wah, Pak, saya belajar Islam, Pak. Dari siapa kau belajarnya? Dari Saifuddin Ibrahim. Goblok kamu. Kamu belajar Ibrahim sama orang murtad. Belajar Islam ya kamu sama Buya Sakur. Belajar Islam sama Quraisy Shihab. Donditan. Oh, saya belajar Kristen dari Donditan. Kan goblok ini. Kamu belajar Kristen, kamu dari saya. Dokter teologi. Dari Bambang Nursena. Dari Muri Wali. Kamu belajar dari orang Kristen, yang dokter, yang pendeta, yang benar-benar yang masih imannya ada di sana. Oh, belajar sama Donditan. Belajar Kristen, kan goblok ini orang Islam. Sama, kamu orang Kristen, kamu belajar Islam sama Saifuddin Ibrahim. Orang udah murtad. Dia murtad karena pengetahuan Islamnya salah. Belajarlah sama Quraisy Shihab. Kamu akan mendapatkan ilmu Islam yang benar. Itu beneran, saudara ya. Saya jangan salah belajar. Makanya pendidikan formal itu penting. Supaya kamu jangan salah belajar. Ya kan? Nah, ada sedikit balik-balik itu kalian itu ya. Belajar Islam sama murtadin, belajar Kristen sama Donditan, sama Kainama. Orang tidak jelas. Dikasih tahu yang benar, kamu ngomongnya, wah kamu dokter teologi ngapusi. Lah, gimana sih kamu? Kacau sekali. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Baca bacaan yang bermutu. Jangan kamu punya bacaan tidak bermutu, terus pengetahuan kamu macam-macam, seakan-akan kamu lebih tahu, lalu kamu menghakimi orang lain. Dalam kehidupan sehari-harimu, kamu harus belajar wise. Saya ingat sekali, terakhir ya. Terakhir. Suatu ketika, saya masih kuliah ya, saudara ya. Saya baru melek tentang dunia, ya, waktu saya kuliah. Nah, kami di rumah punya, ya, ada tetangga yang suka nyuci di rumah, ya, nyuci pakaian kalau udah, ya kita sih biasanya nyuci sendiri ya, cuman kalau udah kecapean biasanya tetangga yang lebih miskin dari kami miskin, tapi ada orang yang lebih miskin dari kami, lalu dia bantu di rumah kami, bantu nyuci itu ya, karena waktu itu cucinya banyak karena kita semua lagi di rumah. Lalu ada barang hilang, saudara ya, ada barang yang hilang, dan itu sudah berkali-kali barang itu hilang. Lalu mami saya misu-misu, ini pasti ini marah habis-habisan orang ini, saudara ya. Saya bilang sama Mami, Mi, belum tentu dia loh, Mi. Oh, nggak mungkin, bukan dia. Kok kamu malah belain? Itu bukan belain Mami. Loh, bukan belain. Nanti Mami kalau salah tuduh dosa loh, Mi. Coba, saya lebih dewasa daripada Mami saya. Kenapa? Karena saya sudah melek, saudara. Sudah melek. Ada suatu kejadian, ya, di kos-kosan kami, ya, ada barang yang hilang, ya, terus temennya nuduh pembantu di kos-kosan kami ini ya, yang bantu bersih-bersih kos-kosan itu ya. Lalu salah satu dari senior kami yang di kos yang paling senior, sudah S2 ya, dia bilang sama kita, yang miskin itu belum tentu yang nyuri loh. Dan kadang-kadang barang yang hilang itu belum tentu dicuri. Dia ngomong dengan sangat bijaksana, saudara. Ini sudah S2, ya, anak ini masih paling tua ya di antara kami, dan dia paling bijaksana. Yang hilang itu belum tentu dicuri, yang orang miskin belum tentu mencuri.
Dan akhirnya benar saudara, barang itu ketemu di suatu tempat, limpet, nggak hilang, dan tidak ada yang nyuri, tidak ada yang mindahin. Memang ada di situ sejak lama. Dari pengalaman itu kan saya ngasih tahu mami saya, Mi, belum tentu loh, Mi. Beneran saudara, belum tentu. Akhirnya ketemu, barang yang mami cari itu ketemu, dia sendiri yang nyimpen salah, saudara. Dan itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Kamu nuduh orang, menghakimi orang, dan itu belum tentu kejadian seperti itu, saudara. Hanya karena dia miskin, kamu tuduh dia, pasti dia begini mentalnya. Memang orang miskin itu masalahnya banyak, mentalnya rusak, saudara. Orang kalau miskin lebih dari 4 tahun, ya ingat-ingat ya, makanya kamu miskin jangan lama-lama. Mentalmu rusak, saudara. Ya, dan kamu sudah tahu bagaimana cara survive dalam kemiskinanmu. Misalnya nilep, nyatut, apa segala macam. Oh Pak, sorry Pak, kita orang miskin, tapi kita biasanya sombong juga. Kalau dia jujur, nggak nilep, nggak nyatut, biasanya dia sombong, saudara. Angkuhnya minta ampun, saudara. Oh Pak, kami punya harga diri. Nah, itu dia tuh yang bikin kita jengkel tuh. Harga dirinya dia itu, ketersinggungan, saudara ya. Harga diri, Pak. Nah, karena dia harus survive dalam kemiskinannya dia. Tetapi itu bukan berarti menjadi sebuah stereotip. Kalau ada sesuatu, kita menyalahkan orang miskin, saudara. Nah, itulah penghakiman yang seringkali terjadi di dalam komunitas, saudara. Belajar kamu, kalau kamu punya wawasan yang luas, kamu tidak akan mudah menghakimi orang lain. Kalau ada sesuatu, kamu akan bisa dalam sekali. Itulah sebabnya ada hikmat dan pengertian. Apakah hikmat dan pengertian? Pengertian adalah kamu bisa memahami mengapa hal itu bisa terjadi. Sekalipun orang itu benar-benar bersalah, kamu tidak akan menjatuhkan penghakiman bagi orang itu. Contoh di Belanda, apakah pencuri selalu dihukum? Tidak, saudara. Di Belanda itu pencuri tidak selalu dihukum. Jangan-jangan pemerintahnya yang salah. Kalau di Arab, pencuri potong tangan, saudara. Padahal kan goblok pemerintahnya nggak bisa ngatur ekonomi, saudara. Tapi yang nyuri dipotong tangannya. Lalu yang potong tangannya dia bisa kerja nggak? Begitu orang lihat dia, oh tangannya putus. Bisik-bisik pencuri. Terus dia nyuri lagi, tangannya putus lagi. Tambah kere dia, saudara. Akhirnya dia nyuri pakai kepalanya. Embernya pun diambil pakai kepalanya. Terus kepala dipotong lagi. Goblok ini, saudara. Ini kan hukum yang bodoh ya, Donitan ini ya. Oh ya, hukumnya potong tangan keras. Goblok, saudara. Belum tentu orang mencuri itu salah yang nyuri. Dia salah mencuri, tetapi ada penyebab sebelumnya tanggung renteng. Jangan-jangan pemerintahnya yang korup, yang harus dipenggal kepalanya. Kan begitu, saudara. Pencuri, kalau di Belanda pencuri lepas ya, dicatat. Dan kalau dia beberapa kali, oh ini berarti habit. Oh ini berarti. Ada analisanya, ada yang menganalisa perilaku masyarakat. Itu ya, ada misalnya pencurian di bawah sekian ribu euro ya. Jadi nggak bisa dipenjara. Wah, kalau di Indonesia kamu maling ayam bisa 5 tahun penjara, saudara. Nah itu sama, kalau kamu punya hikmat, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kalau pengertian, kamu mengerti apa yang sedang terjadi dan mengapa. Kalau hikmat, kamu bisa tahu aku harus berbuat apa, meresponinya bagaimana. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk punya hikmat dan pengertian, supaya kamu jangan mudah menghakimi orang, supaya kamu buat bijaksana, supaya kamu jangan naif. Bahkan menolong orang pun harus dengan hikmat dan pengertian. Ini orang miskin, harus kita tolong. Tapi kamu harus punya hikmat. Jangan kamu nanti nolong dipentung. Saya sudah 2 kali nolong dipentung karena naif, saudara ya. Serius, saya nolong orang, saya terlibat masalah besar itu gara-gara nolong orang, saudara. 2 kali saya nolong orang. Saya ini hero, saudara ya. Semangat, sio macan, saudara ya. Hero, pahlawan, saudara ya. Senangnya, kalau saya berjasa, nolong orang, itu bangga saya itu, saudara ya. Naif, saudara ya. 2 kali saya nolong orang, 2 kali saya masuk penjara, saudara. Serius, saudara. Karena tidak berhikmat. Ya, gitu ya, saudara. Jadi hati-hati, saudara ya. Hati-hati. Ketika kamu ya dalam kehidupan sehari-harimu, kembangkan, luaskan pikiranmu, saudara. Torah itu tadi ya, Torah yang Anda miliki itu jangan sampai ya kamu tidak memiliki Torah. Ya, Torah itu membuat kamu tahu, saudara. Tetapi Torah itu tidak cukup. Kamu Torah itu harus ditambahi dengan cinta, supaya pengetahuan kamu itu jangan membuat kamu jadi angkuh atau membuat kamu menghakimi orang lain. Tapi pengetahuan itu akan berkembang dengan luas.
Kamu tahu sedikit, wah rasanya paling tahu. Torah itu yang disertai dengan cinta adalah pengetahuan yang maha luas, saudara. Ya, makanya orang harus tahu Torah, karena Torah itu nanti akan menghakimi hidup kita, ya kan? Torah itu yang akan menghakimi hati nurani kita. Torah bukan Torah Musa bukannya, tapi Torah, hukum. Hukum itulah kita mengerti. Ya, itulah hati nurani kita, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.